Baiklah, saya Puput Pamela akan menjawab soal nomor satu, yaitu 5 hal yang perlu dilakukan dalam menyusun tinjauan pustaka. Yang A, mencari literatur yang relevan, di mana literatur tersebut bisa menjawab pertanyaan tentang penelitian yang ingin kita gunakan. Lalu masalah yang sering dihadapi yaitu saat mencari literatur menggunakan kata kunci yang salah atau tidak spesifik. Nah, jika kita menggunakan kata kunci yang salah, maka makna yang kita tuju itu akan berbeda dengan hasil literatur yang keluar di pencarian. Lalu solusi yang kita gunakan apa? Yaitu menelusuri literatur dengan memahami terlebih dahulu apa ini yang ingin kita cari. Lalu dengan seperti itu kita bisa menggunakan kata kunci yang pas dan spesifik, atau juga bisa dengan menggunakan sinonim pada kata kunci yang ingin kita cari. B. Evaluasi dan memilih sumber. Nah, perlunya mengevaluasi dan memilih sumber untuk penelitian yang akan kita kerjakan supaya terbentuk tinjauan pustaka yang baik. Nah, permasalahan yang sering dihadapi yaitu plagiarisme yang tinggi. Misalkan plagiarisme itu mencapai angka lebih dari 30%, dimana kalau lebih dari 30% itu hasil penelitian tidak akan diterima atau bisa dibilang gagal. Lalu solusinya yang pertama, bisa menggunakan sitasi dari literatur yang kita gunakan. Nah, kita harus bisa memparafrase literatur tersebut, karena membuat literatur yang baik itu kita bisa menganalisis, membentuk kerangka berpikir, mengevaluasi kritis, dan menggunakan pengetahuan yang jelas dan terkini. Lalu solusi yang kedua yaitu menggunakan literatur internasional seperti jurnal internasional atau buku internasional, di mana bisa kita translate hasilnya, yaitu memiliki kosakata yang berbeda tetapi maknanya tetap sama. C. Identifikasi tema atau topik, diskusi, dan cara penelitian. Nah, permasalahan sering ditemukan yaitu hasil penelitian sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan peneliti ini masih kurang memahami topik yang digunakannya. Nah, solusinya itu dengan mencari banyak-banyak jurnal, buku, atau literatur lainnya, dan dengan kita itu harus menelaah dengan baik atau mengevaluasi dengan baik suatu literatur tersebut, dan juga bisa bertanya dan diskusi dengan ahli di bidangnya. D. Membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Dalam membuat tinjauan pustaka, sebaiknya kita harus memiliki struktur atau gambaran kasar sebelum memulainya. Jadi masalah yang sering dihadapi yaitu kurangnya persiapan dalam membuat tinjauan pustaka, sehingga hasil yang diperoleh dari tinjauan pustaka itu tidak sesuai dengan topik yang kita gunakan. Misalnya topik yang kita gunakan adalah uji efektivitas dari tanaman X. Nah, tetapi dalam literatur tersebut ada pengertian tentang uji, di mana pengertian uji itu tidak perlu dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Lalu solusinya apa? Solusinya kalau ingin memasukkan pengertian uji, itu bisa dimasukkan ke dalam glosarium, sehingga tinjauan pustaka kita tuh jelas sesuai dengan topik. Dan juga kita bisa harus membuat gambaran kasar dalam menulis tinjauan pustaka. E. Menulis tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu harus memiliki pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, salah satu hal yang penting adalah sumber yang jelas, dimana permasalahan sering dihadapi yaitu sumbernya tidak sesuai, seperti jurnal yang tidak terakreditasi, tahun jurnal yang tidak sesuai, karena tahun jurnal yang digunakan itu minimal 10 tahun terakhir, sedangkan penelitian masih banyak yang mengambil di bawah tahun 10 tahun terakhir itu, seperti tahun 2002, harusnya kan tahun 2012 ya yang paling terakhir. Lalu solusi yang kita gunakan adalah dengan meneliti atau menelaah lagi jurnal tersebut, dan
untuk akreditasi jurnal kita bisa dilihat di Sinta untuk nasional, dan untuk internasional itu bisa dilihat di Scopus. Baiklah, sekian jawaban saya untuk nomor 1. Terima kasih.